الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang khutbah Jum'ah rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berada di Jumat terakhir bulan Safar, yang artinya pekan depan kita akan memasuki salah satu bulan yang mulia dalam kalender Hijriyah, yakni bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya seseorang makhluk yang paling mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan menyambut Nur Muhammad, cahaya kenabian yang mana terpancar dari salah satu kota, pusat di mana terjadi kerusakan, terjadi pergeseran dimensi akhlak yang diwakili oleh kaum kafir Quraisy, yang mana sejarah mencatat tidak pernah ada kerusakan di muka bumi ini kecuali atas perilaku kebejatan bangsa Arab. Dan dalam makalah yang lain dikatakan tidak ada yang melebihi suatu bangsa kecuali kelebihan dari seorang Arab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Dalam sebuah hikayah diceritakan, hiduplah keluarga peternak domba yang kebetulan bertetangga dengan keluarga pemburu. Kita tahu bahwasannya sang peternak tentu mempunyai sifat-sifat yang mulia, sifat memelihara, sifat kasih sayang, dan sifat akan hormat dan patuh dan juga sayang akan ternaknya, dengan harapan binatang ternaknya sanggup dan bisa diambil manfaatnya. Namun apa yang terjadi ketika sang peternak bertetangga dengan keluarga pemburu, yang kita tahu sifat pemburu bagaimana merusak, menghancurkan, membinasakan, atau bahkan memporak-porandakan. Seringkali terjadi perdebatan, bahkan seringkali binatang ternaknya, dombanya diganggu oleh binatang
yang menjadi pembantu sang pemburu, yang mana di sini disebutkan adalah seekor atau kawanan anjing. Mereka terlatih untuk memburu, bukan terlatih untuk menjaga. Hingga puncaknya anak-anak domba sang peternak diserang oleh kawanan anjing para pemburu. Sudah tidak bisa diperkirakan luka-luka yang terjadi, darah berceceran di mana-mana, dan akhirnya sang peternak sudah habis kesabaran. Ia berangkat ke kota, ia adukan permasalahannya kepada sang hakim. Tentunya hakim yang jujur, bukan hakim yang dapat disogok atau dibayar, bukan. Seorang hakim atau qadhi memberikan saran. Saran yang pertama, aku bisa saja memenjarakan sang pemburu dan mewajibkan dia membayar kerugian yang engkau terima. Namun apa jadinya? Engkau tidak akan mempunyai saudara, engkau tidak akan mempunyai tetangga yang baik, dan binatang ternakmu aman. Lalu saran yang kedua begini, engkau akan tetap menjaga ternakmu dan engkau akan tetap menjaga tali silaturahim, yakni mempunyai tetangga yang baik. Kemudian ia pulang, ia ambil saran yang kedua, dan tanpa pikir panjang ia pilihkan anak-anak domba yang terbagus miliknya, yang kemudian ia hadiahkan kepada keluarga pemburu. Tentunya sang pemburu bingung menerima hadiah yang sejatinya ia tahu. Dia faham bahwasannya anjing-anjing pemburunya suka mengganggu ternak milik tetangganya. Tapi apa boleh buat, niat baik keluarga peternak diterima. Dan apa akhirnya? Tanpa komando, tanpa perintah, karena ia tahu, keluarga pemburu tahu bahwasannya anak-anaknya suka akan ternak, suka akan anak-anak domba. Ia rawat, ia besarkan, dan tanpa disadari dengan sendirinya sang pemburu merantai anjing-anjing pemburunya. Dan pada akhirnya apa? Keluarga peternak merasa aman. Tidak pernah lagi ternaknya diganggu anjing-anjing para pemburu. Dan begitupun keluarga pemburu, ia senang menjadi penyayang binatang. Dan tentunya dua keluarga ini menjadi keluarga yang saling menyayangi, saling menjaga tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa pelajaran yang sanggup kita ambil dari kisah dua tetangga yang berseberangan ini? Yang pertama, sebagai pelajar, sebagai santri, hendaklah kita mempunyai sifat sang peternak, merawat apa yang kita miliki, membesarkan, mengkasih sayangi antar sesamanya. Kemudian kalau kita mencari sesuatu, kita menuntut ilmu, maka pelajarilah dari sifat sang pemburu. Dia haus akan ilmu pengetahuan, sosok yang ambisius, tanpa kenal lelah, tidak akan pernah berhenti belajar, tidak akan pernah berhenti berburu, kecuali ia telah mendapatkan apa yang ia cari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan tentunya di depan telah kami sampaikan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikah ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kelak ketika Anda sudah ditakdirkan Allah menjadi keluarga, menjadi kepala keluarga, apa pesan Allah dalam surat At-Tahrim? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dari apa? Dari api neraka. Bukan hanya dirimu, kemudian keluargamu.
sebagaimana tadi dicontohkan oleh keluarga peternak. Dia bukan hanya menjaga dirinya, dia bukan hanya menjaga keluarganya, termasuk apa yang ia miliki, binatang ternaknya akan ia jaga. Namun berbeda dengan keluarga pemburu, dia masa bodoh dengan apa yang ia miliki. Yang terpenting dia melatih binatangnya untuk berburu dan menghasilkan apa yang ia cari. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang kita belajar dari falsafah antara dua ternak yang mereka pelihara. Yang pertama adalah domba, yang mana ia sebagai peliharaan yang menguntungkan bagi sang empunya, menguntungkan dagingnya termasuk susunya dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi dengan anjing-anjing para pemburu, binatang liar yang dilatih untuk berburu, untuk memangsa, melukai, membunuh dan sebagainya. Tentunya setiap pekan, setiap Jumat kita dihadirkan ke masjid ini untuk sholat Jumat, mendengarkan khutbah dari sang khotib, agar hati kita lunak, hati kita bertambah keimanannya, dan hati kita tidak liar. Yang seharusnya kita di dalam masjid itmi'nan, tenanglah hati kita, bertambah keimanan kita, bukan bertambah liar, bukan bersuara-suara gaduh dan lain sebagainya. Dan inilah gambaran bahwasannya selama ini benar kita telah berangkat ke masjid, benar kita telah ibadah, benar kita telah mengkaji Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran, namun hati, pikiran, perasaan dan angan-angan kita masih liar, jauh dari kata al-itmi'nan. Maka dari itu, melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita mengajak serta apa yang kita alami, apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita sadar kita diawasi, maka kita akan selalu menjaga etika, menjaga estetika, dan tentunya dengan ketakwaan yang sangat tinggi, ketakwaan yang mampu mengantarkan kita ke dalam bentuk amal soleh yang nantinya mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita manusia, ada di dalam diri kita ini sifat-sifat binatang, sifat-sifat yang liar. Karena pada dasarnya kita ini bukanlah malaikat yang digambarkan oleh ayat surat At-Tahrim ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau manusia punya keimanan yang kuat, punya ketakwaan yang teguh, tentunya ia akan lebih baik daripada malaikat. Namun apa yang terjadi ketika manusia punya amal yang bejat, punya keimanan yang rapuh, apalagi tidak beragama, tentunya ia lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah wal a'yadu billah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi kenapa kita harus dikarantina? Kenapa kita harus dikelompokkan? Kenapa kita harus dikotak-kotakkan? Karena tentunya agama telah membuat syariat, telah membuat peraturan yang disebut dengan syaddud dari'ah, yakni mencegah kerusakan. Dalam kaidah fikih dikatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil musalih, muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menjaga kerusakan itu lebih utama daripada menarik kebaikan. Mungkin kita tahu Indonesia negara yang aman, negara yang subur, udaranya bersih, oksigennya sangat banyak dibanding negara-negara yang lain. Namun kita tidak pernah tahu segala bentuk ancaman, segala bentuk musibah bisa datang kapan saja. Maka dari itu lembaga ini, yayasan ini, pondok pesantren ini telah berusaha dengan sebaik-baiknya, memberikan fasilitas dengan sebaik-baiknya, agar supaya kita semua yang di dalam ini bisa menikmati segala bentuk apa yang telah disediakan oleh yayasan atau pondok pesantren ini. Bukan untuk dirusak, bukan untuk dipindahkan, dan bukan untuk disalahgunakan.
akan tetapi untuk kita nikmati sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala bentuk yang diciptakan Allah ini agar supaya kita memanfaatkannya untuk kesempurnaan ibadah kita yang nantinya menjadi amal soleh, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam balutan rasa cinta, kasih sayang, sehingga kita berkumpul dengan para soleh, para ulama, para mujahidin dan para syuhada di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamu rabbuna al-mannan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana bihi minal ayati wadh-dhikril hakim innahu jawadun raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا سامع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا حياة ميمونة وأحينا حياة مباركة وأحينا حياة ساكنة وأحينا حياة بسنة الله ورسوله منك بخير أجمعين وتب وزكي واعف عمن يقول آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ونسياننا كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم سلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر أقم الصلاة